Yes, John, thank you. I don't know if I can answer these questions in 3 minutes, but I will try. Several questions uh, insinuated that I'm equating between the invader and the invaded. I think this is an emotional reaction, but what I'm putting forward is conflict resolution. I'm not saying which side is right or wrong. And I think this is being taken mistakenly because Indonesia's position is very clear. In the United Nations, we voted against the Russian invasion. We voted. You can check our voting record. We are not talking about right or wrong. I'm just proposing that we attempt at conflict resolution, and this has been done historically. Please, our European friends, please do not think in terms of 5 or 10 years. Think in terms of 50 years. We in Asia, we have our share of conflict, of war. Maybe more disastrous, more bloody than what's being experienced in Ukraine. Ask our Vietnamese friends, our Vietnamese brothers, ask our Cambodian brothers. Ask them how many times they've been invaded. Ask our Vietnamese friends how many times we have been invaded. Ask Indonesians how many times we have been invaded. We know war. We want to resolve. We want to help. But again, it's up to the two parties. What is the United Nations for? If not for conflict resolution? Why is a proposal for a demilitarized zone so taken as if it's not rational? We have a demilitarized zone in Korea. We had a demilitarized zone between North and South Vietnam. We had a demilitarized zone in the Sinai. We have now United States monitoring force in many countries. There are conflicts not only in Europe. There are violations of sovereignty not only in Europe. Ask our brothers in the Middle East. Ask the Africans. Ask the people of the Democratic Republic of Congo. How many countries invaded them? There are United Nations forces in the Congo. So what I'm proposing is how we try to resolve this conflict by respecting the United Nations. That's all. I'm not equating aggression with the aggressors. Please understand, we, in this part of the world, we have been victims of aggression many, many times. I think that's my answer. And for Myanmar, very clear that ASEAN has not accepted the authoritarian and the activities and the lethal actions of the Myanmarese military regime against their own people. Nah, salah satu kelemahan di Kementerian Pertahanan adalah satu, dulu nggak ada yang namanya DIA, Defense Intelligence Agency. Jadi mungkin bisa dikatakan satu-satunya di negara modern ini Indonesia tidak memiliki intelijen pertahanan. Usernya Bapak Menteri Pertahanan. Kalau think tanknya gitu ya? Intelijennya, bukan think tank. Jadi think tank ada. Kalau intelijen artinya data, knowledge, informasi. Kalau BIN untuk presiden, usernya gitu ya.
Nah, ini berarti kan data yang dia dapat adalah data masih mentah. Ini saya mengkritik positif nih. Pasti karena kita pernah di sana. Oke. Jadi kan kita kalau di dunia intelijen itu data diolah menjadi informasi, kemudian informasi distrategikan jadi knowledge gitu ya. User itu memerlukan knowledge, bukan memerlukan data, gitu. Nah, jadi kita tahu Pak Menhan ini kan skupnya besar sekali, dan kita tahu niat dia di dalam membicarakan itu. Kita tahu bahwa perang itu painful, karena di akademi militer diajarkan perang itu Sun Tzu mengajarkan perang itu harus cepat, karena kalau perang itu lama nggak ada pemenangnya. Blitzkrieg. Dua-duanya rugi. Jadi yang kalah yang menang dari akhirnya itu sebenarnya rugi. Jadi contoh Norman Schwarzkopf waktu di perang Teluk, Gulf War, itu dia bilang dalam 3 bulan lalu selesai. Udah bener selesai gitu ya, mengalahkan Saddam menyerbu Kuwait waktu itu. Terus sewaktu Rusia mau menyerbu Ukraina itu tadinya tidak lebih 6 bulan gitu. Kalau si Ukraina nggak dibantu oleh NATO dan kawan-kawan. Kalau nggak dibantu itu terjadi. Nah, jadi memang rencana itu harus cepat. Jadi kalau sekarang perang sudah hampir 2 tahun gitu ya, itu kerusakannya tuh bukan sekedar Ukraina dan Rusia saja, kerusakan itu sudah mendunia gitu. Kita pun merasakan sekarang. Inilah yang kesadaran, inilah yang Pak Menhan bilang. Jangan lama-lama, hentikan. Walaupun posisinya sekarang kesannya dia kayak pro Rusia gitu kan. Bener kan? Tapi kita dari yang lain dulu ya. Satu, selamat Pak Prabowo sudah menyatakan hal penting di Shangri-La Dialogue. Kita hargain lah ya. Oh, hal pentingnya itu penting banget. Jadi Pak Prabowo itu meneriakan sesuatu yang orang Barat ini selama ini pura-pura tuli, pura-pura buta. Yes. Satu, kenapa lu nggak ributin soal Kongo, lu acak-acak Kongo, lu nggak ributin soal Timur Tengah, lu acak-acak Timur Tengah, dan termasuk lu acak-acak kawasan gue. Kira-kira itu bahasa Pak Prabowo kan? Gue tahu perang tuh kayak apa kan, karena kawasan kita diacak-acak. Itu pesan menurut gue paling strong dari beliau. Gue sih Asia lebih berpengalaman dia bilang untuk menanganin perang ya. Jadi gue nggak akan masalahkan Pak Prabowo bener atau Pak Prabowo salah. Yang gue lihat satu yang paling penting, dia buka mata Barat itu di Shangri-La Dialogue, ya kan? Apalagi mata pro Amerika di Shangri-La Dialogue, ya kan? Bahwa lu tuh bikin masalah tuh banyak di seluruh dunia. Itu satu. Yang kedua, ini membuka mata kita. Tahu nggak apa? Memang Ukraina ini sedang dipimpin sama para pemimpin atau kabinet yang nggak bersyukur dan nggak tahu terima kasih. Kok tiba-tiba, jadi gini ya, gue kalau boleh cerita konteksnya. Waktu itu kan Pak Andi Wijayanto di sana mendampingi Menhan. Jadi the minute Menhan lagi di stage itu ngomong apa langsung Mas Andi gue, siap-siap, rame, ya kan? Nah, jadi terus aku terus kontak dengan dia. Nah, begitu nggak lama dari itu kan yang keluar pertanyaan di seluruh dunia tuh pernyataannya dari si Ukraina. Menhan Ukraina. Dia bilang bahwa ini adalah konyol tanda kutip, kedua berbau Rusia. Sebentar, lu lihat dulu niatnya tuh kan baik. Gue ini mau ngasih tahu bahwa dan nolong lu juga gitu. Iya, sebenarnya nolongin lu bahwa ini konsep gue, ya ini gue. Nah, lu apa itu? Jadi kalau gue bilang ini semakin menunjukkan bahwa Ukraina ini memang memelihara perang. Pertanyaannya sekarang kita harus tanya kepada diri kita semua dan seluruh dunia ini, kenapa they enjoying the war? Karena di dalam war itu banyak sekali dana-dana yang tidak terlihat. Banyak kue-kue ya. Kue-kue yang tidak terlihat yang bisa dimakan pun orang nggak cari ribut. Dan ini mereka enjoying. Jadi pertama ya gue bilang sama Ukraina, lu tahu terima kasih dong jadi negara, jadi orang gitu loh. Menhan gue itu lagi coba membantu dan memberikan solusi. Tapi kalau gue boleh kritik Pak Prabowo, ya kan, satu aja, dia tuh cuma kurang opening line. Gimana masuk opening line? Gue punya bahasa lain ini, dia salah narasi. Enggak, dia bukan salah narasi, dia tuh salah opening line. Salah intro. Intro, misalnya gini, saya melihat proposal terakhir yang baik dari Turki adalah begina. Saya melihat proposal yang terbaik dari Xi Jinping dengan 11 atau 12 poin itu begini. Nah, saya mau masuk dengan agak teknis. Yaitu saya mau bicara kalau misalkan demarkasi zone itu dibangun, kan makan lain liatnya. Jadi nggak ujuk-ujuk seolah-olah udah masuk ke sebuah kancah yang lu ngomong sama gua juga belum, kira-kira kan gitu kalau bahasanya sih. Kurang kulonuwun. Bukan kulonuwun, opening line semuanya udah perfect. Cuman opening line-nya menurut gua kalau gua jadi Pak Prabowo, ya kan, gua akan bilang gini.
Sangat menarik selama ini Turki memberikan proposal perdamaian. Sangat menarik terakhir ada Xi Jinping dengan proposal yang juga begini gitu kira-kira. Tetapi saya akan masuk ke masalah teknis yang menurut saya akan membantu bagaimana ini segera diselesaikan. Kan jadi beda. ini sekarang ya ada lu berantem, gue kagak ngobrol, tau-tau gue bilang rumah lu bagi aja deh. Ini gue bikin terima kasih rumah lu, gue nggak ngobrol sama lu, lu marah dong. Dan juga nggak ada mungkin empati ya Bu ya. Mestinya kalau prolog, lu beribut ini yang jadi korban seluruh dunia loh, termasuk gue gitu. Kalau itu mah udah tahu. Kalau Iya, itu mah ini semua intro, dunia juga intro. udah tahu. Nah kalau intro gue lebih ke. Saya kan public speaker Bu. Oh iya ya. Oh iya. Siap salah, komandan. Dapat 3 menit itu Ngajarin